Halo, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan membahas masih tentang interpolasi ya, lanjutan dari yang kemarin. Ya, kita mulai dari Lagrange, interpolasi Lagrange. Ya, pendekatan orde ke-1, rumusnya itu f1x sama dengan L0 dikali x fx0 ditambah L1x dikali fx1. L0x-nya kita peroleh dari x dikurang x1 per x0 dikurang x1. L1x sama dengan x dikurang x0 per x1 dikurang x0. Maka fx-nya, ya f1x-nya itu kita peroleh dengan x dikurang x1 per x0 dikurang x1 dikali fx0 ditambah x dikurang x0 per x1 dikurang x0 fx1. Kita lanjut lagi dengan pendekatan orde yang kedua. Tadi pendekatannya orde yang pertama ya. Selanjutnya kita ke orde yang kedua, f2x itu sama dengan ya lanjutan dari seperti yang tadi ya. Dari orde yang pertama, kalau dia pada orde pertama hanya sampai L1, jadi kalau di orde yang kedua kita sampai pada L yang kedua. L0 dikali X fx0 ditambah L1X dikali fx1 ditambah L2X kali fx2. L0 nya kita peroleh jadi dari yang seperti tadi, karena ini pendekatannya sampai ke orde yang kedua ya, jadi kita kalikan dengan X dikurang x2 per x0 dikurang x2. L1x nya itu x dikurang x0 per x1 dikurang x0 dikali x dikurang x2 per x1 dikurang x2. Begitu juga dengan yang si L2 nya. Maka f2x nya kita peroleh ya, kita kalikan nilai dari L0 nya dikali dengan fx0 ditambah L1x nya turunan pendekatan orde pertamanya dikali fx1 ditambah dengan pendekatan orde 2 nya L2 nya dikali dengan fx2. Begitu seterusnya. Kita lihat contoh sampai ke orde yang ketiga ya. Begitu seterusnya. Kita lihat contoh dengan interpolasi Lagrange, berapa nilai distribusi T pada alfa sama dengan 4%. Diketahui bahwa alfanya yang pertama 2,5% dengan x0 nya ya 2,5, alfa 5% itu diketahui x1 nya 5, alfa 10% diketahui x2 nya itu 10. fx0 nya 2,571, fx1 nya sama dengan 2,015 dan fx2 nya itu 1,47. Nah, di sini kita nggak tahu ya bentuk umumnya seperti apa sehingga didapatlah ini si fx. Ya, si fx yang kita tahu bahwa kalau kita mau cari nilai fx itu kan tinggal kita masukkan saja. Nah, di sini di interpolasi ini kita masih hanya mengetahui si data-datanya saja ya, baik itu data x-nya, x0-nya, kemudian fx-nya. Nah, untuk penyelesaiannya pada pendekatan orde pertama f1x-nya nilainya ya, ini seperti tadi. Maka karena tadi sudah diketahui nilai-nilainya, maka tinggal kita bisa masukkan ke dalam persamaannya. Jadi nilai f1x-nya itu adalah 2,237. Jadi diketahui fx0-nya, dikasih tahu juga nilai fx1-nya. Selanjutnya, jika kalau ditanya dia pada orde yang kedua ya, sesuai dengan rumusnya kita tinggal ikutin saja ya, nilainya adalah 2,214. Selanjutnya kita punya
nilai X ya. Nilai X-nya yang dikasih tahu adalah 300, 304, 305, dan 307. Ini ada 4 data berturut-turut. Kemudian bentuk fx-nya ini adalah 10 log X ya. Jadi untuk yang 300 2,4771, kalau 304 ini dan sekian sampai ke 307 itu nilainya 2,4871 yang berkorespondensi dengan Y sama dengan 10 log X adalah ya, ini sesuai dengan yang ini tadi. Kita peroleh datanya, diketahui bahwa nilai X0 nya 300, maka Y0 nya itu 2,4771 dan seterusnya. Yang ditanya adalah carilah nilai log 301 untuk menghitung Y sama dengan 10 log 301 di mana X-nya 301, maka nilai di atas menjadi ya, kita cari sesuai dengan yang tadi ya. Ini kira-kira sampai orde ke berapa? Ya, ini orde yang kedua apa ke satu? Ya, ini ada orde yang kedua ya. Orde yang kedua. Jadi nilainya adalah 2,4786. Oke, selanjutnya ke polinomial interpolasi polinomial Newton. Polinomial Lagrange kurang disukai dalam praktek karena jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi adalah besar. Interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama karena tidak ada bagian komputasi yang sebelumnya dapat digunakan. Bila jumlah titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan karena tidak ada hubungannya antara Pn kurang 1x dan Pnx pada polinom Lagrange. Polinom yang dibentuk sebelumnya dapat digunakan untuk membentuk polinom derajat yang lebih tinggi. Itu kenapa polinomial Newton digunakan. Nah, ini persamaan polinomial linearnya ya. Bentuknya sama seperti mencari persamaan garis sebenarnya. Kemudian bentuk persamaan ini dapat ditulis dengan ya, ini bentuknya yang dalam hal ini. Nah, ini bentuknya persamaan 1 A0. Ini maksudnya dalam hal ini persamaan 1 A0 nya itu Y0 sama dengan Fx0, maka dan A1 nya bentuknya seperti ini ya. Persamaan ini merupakan bentuk selisih terbagi atau divided difference. Kemudian polinomial kuadratik, nah bentuknya seperti ini atau yang seperti ini, kuadratik. Dari persamaan ini menunjukkan bahwa P2X dapat dibentuk dari persamaan sebelumnya, P1X. Nilai A2 dapat ditemukan dengan mengganti X sama dengan X2 untuk mendapatkan persamaan yang ketiga. Nah, ini untuk persamaan yang ketiga. Nilai A0 dan A1 pada persamaan 1 dan 2 dimasukkan pada persamaan ini. Ini dia ya, persamaan untuk A2-nya. Kemudian dengan melakukan otak-atik aljabar, maka persamaan ini lebih disukai karena dia bentuknya lebih sederhana nih, seperti ini. Kalau yang Lagrange tadi ya, bentuknya kita harus menjabarkan satu-satu mulai dari L0, Fx0 ditambah L1, Fx1, semuanya kita jabarkan. Nah, kalau di sini dalam polinomial Newton ya, kita tidak perlu menjabarkan semua, kita dapat memperoleh hasilnya yang lebih sederhana rumusnya. Jadi tahapan pembentukan polinom Newton adalah seperti ini urutannya ya, dan begitu seterusnya. Nilai konstanta A0, A1, A2 sampai AN merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai
A0 sama dengan fx0, A1-nya fx1 x0, jadi dia terbagi dari yang sebelumnya ini ya maksudnya. Jadi A2 itu kan sudah kita lalui dari x0, x1 ya. Jadi dimulai dari x2, x1, x0 dan seterusnya sampai ke AN ya. Nilai AN, jadi fx xn n kurang 1, karena kan makin lama dia makin berkurang sampai dia ke yang paling ujungnya adalah x0. Nah, bentuknya seperti itu untuk cari nilai fxi, xj, dan seterusnya. Selanjutnya kita melanjutkan. Dengan demikian, polinom Newton dapat ditulis dalam hubungan rekursif sebagai recurrence Pnx, Pn kurang 1x ditambah x kurang x0 dikali x kurang x1 sampai dengan x dikurang xn kurang 1 dikali fxn ya sampai dengan x0. Dalam bentuk polinom yang lengkap, P0x sama dengan fx0. Jadi bentuk umumnya si Pnx ini polinomial Newton X, bentuknya seperti ini. Nah, selain si Lagrange, Newton, ada yang namanya Newton-Gregory. Polinom Newton-Gregory merupakan kasus khusus dari polinom Newton untuk titik-titik yang berjarak sama. Pada kebanyakan aplikasi, nilai-nilai X berjarak sama, misalnya pada tabel nilai fungsi atau pada pengukuran yang dilakukan pada selang waktu yang teratur. Nah, ini biasanya kita pakai untuk selang-selang waktu seperti ini. Aplikasinya adalah forecasting. Ya, nilai biasanya ya segala sama seperti yang COVID yang sekarang sedang terjadi ya. Itu bisa kita tampilkan dengan sangat bisa dibaca, artinya dapat dipahami dengan mudah jika semua data yang terdapat yang kita miliki untuk seluruh Indonesia bisa ditampilkan dalam sebuah garis. Nah, masalahnya garisnya itu bukan hanya garis lurus, karena fluktuatifnya setiap hari adanya kematian, adanya yang positif, ada yang negatif, ada yang PDP dan sebagainya. Itu kan kita harus menampilkannya, ada yang naik dan turunnya. Nah, untuk mengatur ataupun untuk menentukan jarak waktu, kemudian untuk menentukan nilai-nilai pada titik-titik ya, dalam titik-titik absisnya ya, kita bisa dapat mencari nilai-nilainya, persamaannya ya dengan metode numerik. Salah satunya adalah interpolasi. Begitulah kira-kira. Inilah aplikasinya, walaupun kita sudah panjang kali lebar untuk menceritakan mengenai polinomial ini ya, saya sedikit memberitahukan apa sih penggunaan atau aplikasinya dalam dunia nyata. Kita lanjut. Untuk titik-titik yang berjarak sama, rumus polinom Newton menjadi lebih sederhana. Selain itu, tabel selisih terbaginya pun lebih mudah dibentuk. Di sini kita menamakan tabel tersebut sebagai tabel selisih atau TS. Nanti akan jumpa ada tabel selisih ya, TS atau ST, selisih tabel gitu. Karena tidak ada proses pembagian dalam pembentukan elemen tabel. Ada dua macam selisih maju, forward difference, and tabel selisih mundur, backward difference. Karena itu ada dua macam polinom Newton-Gregory. Ada maju, NG ya, Newton-Gregory. Ada yang maju dan ada yang mundur. Sekarang kita maju ke yang sering digunakan itu adalah yang forward ya. Tidak ada yang, jarang sekali yang backward. Jadi kalau backward itu biasanya pakai dynamic. Contoh, misal diberikan 5 buah titik dengan absis X yang berjarak sama, tabel selisih maju yang dibentuk dari kelima titik tersebut adalah seperti ini
ya, diberitahu ada 5 titik fx-nya. Kemudian orde pertamanya untuk forwardnya, pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lambang segitiga menyatakan selisih maju, artinya setiap simbol di dalam tabel adalah F0 sama dengan Fx0 sama dengan Y0, Y1 sama dengan Fx1 sama dengan Y1, dan begitu seterusnya, sehingga notasinya Fp sama dengan Fxp. Dan begitu selanjutnya, sehingga bentuk umumnya selisih majunya N plus 1 Fp sama dengan selisih maju N Fp plus 1 dikurang selisih maju sampai N Fp, dengan N-nya dimulai dari 0 sampai dan seterusnya. Contoh, bentuklah tabel selisih untuk fungsi fx ya. Ini dikasih tahu fungsi fx-nya 1 per x tambah 1 di dalam selangnya itu 0, sampai 3 ya, 3 angka bena. Jadi kalau nanti ada latihannya 3 angka bena, berarti dia 3 di belakang koma. Dari 0,000 sampai ke 0,625 dengan ketinggiannya atau jaraknya ya. Jaraknya adalah 0,125. Hitung fx-nya dengan nilai x-nya 0,300 dengan polinom Newton-Gregory maju derajat 3. Untuk memperkirakan f0.300 dengan polinom Newton-Gregory maju derajat 3 dibutuhkan ada 4 buah titik. Ingatlah kembali bahwa galat interpolasi akan minimum jika x terletak di sekitar pertengahan selang. Karena itu titik yang diambil adalah, jadi kita harus mengambil yang paling dekat ya, dengan 0,625 ini. Yang kita ambil adalah x0 nya 125 dan sampai x3 nya itu 0,500. Karena x nya 0,300 terletak di persekitaran dari 0,125 sampai ke 0,500. Nah ini dia, x nya sama dengan x0 ditambah sh. S nya kita peroleh dari x dikurang x0. X itu kita peroleh dari itu yang ditanya ya. Nah hasilnya adalah 1,4. Dan ini hasilnya adalah kurang lebih 0,769. Sebagai perbandingan nilai sejati F0.300, ya ini dia. Ya jadi hampir sama ya. Ini untuk nilai sejati itu kalau dia dikasih tahu bentuk ini fungsinya. Kalau yang minggu lalu kan kita tidak tahu kan fungsinya seperti apa, yang waktu yang diketahui sebuah roket waktunya, kemudian dia dikasih tahu kecepatannya, tapi bentuk umumnya atau bentuk fungsinya kita tidak tahu, sehingga kenapa kok bisa dapat velocity-nya sekian. Nah itu di situ kita harus mencari lagi nilai fx-nya, ya kan. Nah kalau di sini ya, di dalam interpolasi ini kan kita nggak perlu lagi cari, tapi kalau diperbandingkan nilainya sama. Ini hanya mendekati ya, nilainya mendekati. Oke, kita lanjut. Contoh soalnya lagi seperti ini, selisih terbaginya sampai orde keempat. Nah ini rumusnya, dan ini contoh soalnya. Nah oke, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan boleh diajukan ya, dan terima kasih semuanya. Selamat sore.